Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakafi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati pejabat struktural Rumah Sakit Paru Sidawangi, yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman, dan yang kami hormati seluruh keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menghadiri majelis mulia, majelis rutin Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, yang rutin diadakan pada setiap hari Jumat pukul 13 sampai dengan pukul 14 melalui forum Zoom meeting. Sebelumnya kami menghimbau visur audio seluruh peserta agar dinonaktifkan dan dimohon untuk tertib tidak mengganggu selama acara berlangsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah keberkahan, kita awali kajian hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita, Ustadz Abdurrahman, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa addim ala habibika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-bashiri wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabus syarr wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Yang senantiasa kita hormati dan selalu kita cintai guru kita Al-Mukarram Buya Yahya dan juga Abah Saif Abu Hanifah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau kemudahan dalam segala urusan dunia dan juga akhiratnya, dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kita hormati segenap jajaran Rumah Sakit Paru Sidawangi, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu bertatap muka walaupun lewat Zoom kali ini. Dan tapi yakini dan kokohkan di dalam hati kita bahwa siang ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan nikmat dari Allah yang begitu amat agung, yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu amat besar. Karena subhanallah, di antara segala apa yang kita terima dalam dunia ini ada dua hal. Ada nikmat yang sesungguhnya, ada nikmat yang menipu. Kadang kita merasa bahwasanya segala kemudahan, segala kesenangan, segala kebahagiaan, segala kenyamanan yang kita terima, yang kita alami dalam kehidupan ini, itu semuanya dianggap sebagai nikmat. Kan tapi pada hakikatnya bukan semua hal yang kita terima dalam kehidupan kita itu adalah nikmat.
ada kalanya dalam istilahnya itu adalah istidraj. Maka harus bisa membedakan antara dua hal ini. Nikmat yang sesungguhnya dengan nikmat yang menipu. Bagaimana kita bisa membedakan antara dua hal ini? Maka dengan yang pertama, yaitu adalah bagaimana sebab atau cara kita mendapatkan nikmat tersebut. Kalau seandainya nikmat tersebut atau sesuatu kenyamanan, kemudahan, kebahagiaan, dan segala kesenangan yang ada dalam kehidupan kita, itu kok kita dapatkan dengan begitu mudah, maka itu hati-hati. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan mudah memberikan segala kebahagiaan tersebut untuk apa? Untuk menguji hamba itu. Menipu hamba tersebut. Kan tapi kalau seandainya segala kebahagiaan, kesenangan, kemudahan dan juga kenyamanan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka itu diawali dengan usaha yang begitu amat keras, artinya dengan usaha yang begitu panjang, maka itulah hakikat nikmat yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi dilihat, kita sakit misalkan, atau mungkin kita sehat saat ini. Kok mudah menghadiri majelis seperti ini? Atau mungkin di saat kita mudah untuk sedekah, atau mungkin di saat kita itu mudah mendapatkan rezeki dan sebagainya. Itu dilihat sebabnya apa. Kemudian yang kedua adalah dengan nikmat tersebut, dengan kemudahan itu, dengan kebahagiaan itu, dengan kesenangan yang kita terima dalam kehidupan kita gunakan buat apa? Kalau kita gunakan untuk sesuatu hal yang bernilai ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat nikmat yang sesungguhnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebagian orang diberikan kenikmatan sehat, kakinya masih mampu berjalan, bahkan mungkin bisa digunakan untuk berlari. Matanya masih sehat untuk melihat, tangannya masih bisa digerak-gerakkan, tubuhnya masih keker. Tapi digunakan untuk sesuatu yang Allah murkai, yang Allah benci, kepada suatu maksiat. Loh, itu bukan nikmat. Itulah yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba, tujuan adalah memperdalam neraka bagi dia. Makanya mungkin di luar kita sering menemukan, itu ada orang kok nggak sholat tapi rezekinya lancar terus, gimana? Ada orang kok durhaka terus sama orang tuanya, tapi Masya Allah kok gampang baik dia makannya. Ada orang kok kurang ajar sama tetangganya, tapi gampang terus rezekinya. Itu bukan rezeki, itu bukan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena tapi apa? Itu adalah ujian bagi dia untuk apa? Biar dia semakin lalai, semakin lupa, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi harus bisa membedakan mana nikmat yang sesungguhnya, mana nikmat yang menipu. Loh, di saat kita memiliki nikmat mata misalkan. Mata ini selama ini kita sering melihat apa, Bapak Ibu? Kalau kita melihat dengan mata ini melihat Quran, dengan mata ini kita melihat sesuatu yang bermanfaat, dengan melihat kitab misalkan, atau mungkin kita melihat sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat nikmat yang Allah berikan. Tapi banyak orang itu dikasih kenikmatan mata, ternyata apa? Dilihat untuk melihat video yang kotor misalkan, melihat sesuatu yang jelek, melihat sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu bukan nikmat. Itu hakikatnya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba tersebut, sehingga apa? Semakin dalam dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka ayo saat ini pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam satu acara, satu pertemuan, satu tatap muka yang insya Allah dengan pertemuan dengan tatap muka ini kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita sudah meyakini bahwasanya ini adalah nikmat, Bapak Ibu, langkah yang kedua yang pada pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan bahwa barang siapa yang dia meyakini dan menerima bahwa dia telah mendapatkan nikmat dari Allah, maka langkah selanjutnya adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang syukur kepada nikmat Allah pada saat siang ini, maka insya Allah Jumat yang akan datang lagi, sehingga nanti kita meninggal dalam keadaan kebaikan. Itulah orang yang bersyukur kepada nikmat Allah.
Karena tapi Masya Allah diberikan nikmat gampang hadir majelis kayak gini kok nggak ada syukur-syukurnya, bisa kan gitu. Nggak ada syukurnya sama sekali kepada Allah, maka jangan harap Jumatnya akan datang dia nggak akan pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Jumat ini diberikan kesempatan Allah untuk melihat sesuatu yang baik, menghadiri pertemuan yang bagus, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita syukuri nikmat ini. Orang bersyukur itu Bapak Ibu 3 hal. Orang bersyukur itu tiga tingkatan. Pertama, dia bersyukur dengan ucapannya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya Allah, langkah kaki kita kok gampang untuk menggerakkan kaki kita untuk menuju HP kita, laptop kita, mengikuti Zoom ini. Ya Allah, kok tangan kita ini gampang mengetik kalimat-kalimat yang bagus. Ya Allah, kok mata ini kok gampang melihat saudara-saudara kita yang soleh dan soleha. Ya Allah, kok gampang, dan semuanya kemudahan ini dinikmati, disyukuri. Loh, ini insya Allah kedepannya kita akan kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur dengan hati. Di saat kita sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka yang kedua adalah syukur dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu kita yakini bahwa segala kemudahan yang kita terima ini adalah tanamkan dalam hati bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan usaha kita. Banyak Bapak Ibu Masya Allah dengan kalimat alhamdulillahnya dia sombong. Tahu enggak tadi malam alhamdulillah saya bisa sholat malam 1000 rakaat. Oh. Ngomongnya alhamdulillah, tapi apa? Membanggakan dirinya. Enggak meyakini bahwasanya itu dari Allah. Ingat Bapak Ibu, yang menggerakkan hati kita Allah. Yang menggerakkan mata kita Allah. Yang menggerakkan tangan kita Allah. Yang menggerakkan kaki kita ya Allah. Yang menggerakkan telinga kita ya Allah. Yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita ya Allah. Maka yakini semuanya adalah ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, sebuah kemudahan di dalam beribadah, itu karena Allah pengen kita baik. Ya. Bukan kita sombong, oh kok bisa sholat? Iya. Kan saya biasa sholat ribuan rakaat, biasa. Loh ini sombong dia. Nggak meyakini bahwasanya hatinya itu tidak meyakini itu nikmat dari Allah. Kan gitu. Maka ini salah. Maka yang ketiga, syukur yang ketiga adalah dengan perbuatan. Ucapan kita sudah alhamdulillah. Hati kita sudah berkata ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, kita nggak akan pernah bisa ketemu seperti ini. Ngobrol seperti ini kita nggak akan bisa. Kemudian dengan perbuatan, bagaimana caranya? Saat ini kita diberikan kesempatan dengan kesehatan kita digunakan untuk sesuatu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapatkan nikmat, sudah bersyukur kepada Allah, maka yakini dan kokohkan di dalam hati kita bahwa kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, Bapak Ibu, seorang hamba jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi mata dia. Allah akan menjadi tangan dia. Allah akan menjadi kaki dia. Artinya apa? Dia akan mudah melaksanakan ibadah dan jauh dari segala kemaksiatan. Gampang melaksanakan kebaikan dan jauh dari segala keburukan. Nah, itulah hamba yang dicintai oleh Allah. Makanya mungkin Bapak Ibu saat ini kita bisa kumpul. Tapi pernahkah kita berpikir Bapak Ibu di luar sana, Masya Allah. Mereka sibuk dengan hawa nafsunya. Yang asik chattingan dengan siapa kan itu. Yang asik sedang nonton sesuatu yang enggak benar. Yang asik dengan HP-nya, dengan dunia HP-nya. Yang asik dengan dunia kerjanya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu kok ternyata kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah. Melaksanakan kemudahan kebaikan kok gampang. Ibadah kok gampang. Gitu. Ya. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang mudah melaksanakan ibadah dan jauh dari segala kemaksiatan. Jangan cuma sekarang tok, tapi nanti bulan depan sehingga pada tahun yang akan datang pun kita akan tetap dalam keadaan gampang melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menemui satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu adalah satu bulan yang istimewa. Lebih istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatas suhuri
Inna indallahi iddatas syuhuri kan. Ada 12 bulan yang Allah miliki. Tapi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Di antaranya adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu 4 bulan. Tapi di antara 12 bulan tersebut adalah keduanya yaitu adalah bulan Ramadan. Kenapa kok seperti itu? Karena dikatakan di dalam sebuah hadis, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala dan sudah lalu. Sya'ban yang saat ini kita berada di bulan ini adalah itu syahri kata Nabi Muhammad, yaitu bulannya Rasulullah. Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di situ banyak Allah melimpahkan kebaikan. Allah membuka segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu kejelekan. Ya. Yang pahala sholat sendiri tadinya 1 dilipat gandakan sehingga berkali lipat-lipat. Sholat jamaah yang tadinya cuma 27 dilipat lagi terus-terusan. Sedekah 1000 nilainya sama dengan 1 juta. Sedekah 1 juta nilainya sama dengan puluhan juta dan begitu seterusnya. Makanya Ramadan dikatakan sebagai bulan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah umat Nabi Muhammad kesempatan untuk menambah segala kebaikan. Kalau sudah lewat pada bulan Ramadan nggak bisa lagi Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah lewat dari bulan Ramadan nggak bisa. Yang tadinya pahala 1 ya 1, pahala 10 ya 10, nggak bisa dilipat lagi. Tapi di bulan Ramadan Allah membuka segala kebaikan dan menutup segala kejelekan. Maka ayo kita persiapkan diri kita untuk menyambut dalam bulan Ramadan tersebut. Persiapan apa sih yang harus kita laksanakan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Baik persiapan dohir dan juga persiapan batin. Persiapan dohir itu seperti apa? Persiapan dohir itu adalah kita mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan Ramadan. Apa itu? Sehingga nanti Ramadan itu adalah khusus kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Menjalin hubungan baik kita dengan sama manusia, baik dengan orang tua maupun dengan anak kita, baik dengan atasan maupun dengan bawahan kita, baik dengan sesama kita atau dengan tetangga kita dan sebagainya. Loh, saat ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menjalin hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Ramadan kita bukan termasuk orang-orang yang rugi yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu Nabi Muhammad di saat beliau berkhutbah, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Di tengah-tengah khutbah beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. 3 kali itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kok tumben engkau mengucapkan amin di dalam khutbahmu sebanyak 3 kali? Apa kata Nabi Muhammad? Iya, di tengah-tengah khutbahku, malaikat Jibril saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku disuruh untuk mengamini doa malaikat Jibril. Bayangkan Bapak Ibu. Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemimpin dari para malaikat. Malaikat yang paling istimewa. Yang ngaminin siapa? Nabi Muhammad. Yang doa makhluk yang mulia, makhluk istimewa, yang ngaminin manusia paling istimewa. Maka tidak diragukan lagi bahwa doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa tersebut? Yang pertama, celaka bagi orang yang menemukan orang tuanya hidup tapi tidak menjadikan orang tuanya sebab masuk surga. Artinya gini Bapak Ibu. Bagi seorang anak yang menemukan orang tuanya masih hidup, kok dia tidak menggunakan orang tuanya dengan cara berbakti kepada orang tuanya, dengan cara mengabdi kepada orang tuanya, dengan cara membantu segala kebutuhan orang tuanya, sehingga dia mendapatkan ridha orang tua, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Artinya dia menjadikan orang tuanya adalah orang tua yang biasa saja. Nah ini, ya. Maka bagi seorang anak ketika masih menemukan orang tuanya masih dalam keadaan hidup, ayo berbakti gitu loh. Kenapa? Karena di saat kita menemukan orang tua kita hidup, kok kita nggak berbakti kepada orang tua kita, nggak bisa menjadikan orang tua itu adalah masuk surganya Allah, maka tidak akan pernah dia akan masuk surga. Celaka bagi dia kan itu. Ya. Baik, kemudian yang kedua, doa yang kedua adalah diantaranya apa? Doa yang kedua adalah celaka dan celaka bagi mereka yang menemukan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan kok dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan Bapak Ibu. Loh, ini intinya adalah di sini. Dia menemui bulan Ramadan, hidup di dalam bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan gak diampuni oleh Allah. Loh, ini celakanya orang. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan kembali kita ingatkan, Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad. Yang minta ampun di situ diampuni Bapak Ibu. Yang doa minta hajat dikasih sama Allah. Yang ada keperluan sama Allah dikasih saat itu. Maka celaka bagi mereka menemui bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan kok nggak diampuni dosanya. Kok bisa gitu? Padahal Allah bisa membuka diskonnya besar-besaran. Membuka pengampunan Allah gede-gedean. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua ini. Yang menemukan nanti, ya semoga kita dipertemukan pada bulan Ramadan tahun ini. Sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan pun kita ada termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, orang ketika menemukan bulan Ramadan dengan puasa yang sesungguhnya, ya kan? Dia puasa dengan puasa yang sesungguhnya, maka keluar dari bulan Ramadan dia ibarat seorang bayi yang baru lahir dari perut ibundanya. Artinya apa? Enggak membawa dosa. Itu loh. Enggak ada dosa bagi dia. Kenapa? Karena sudah dicuci di bulan Ramadan saat itu. Ayo yang sekarang punya banyak dosa, kita punya banyak kesalahan di tahun ini, kita perbaiki di bulan Ramadan. Ini, ya. Baik, kembali kepada persiapan kita dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan dohir. Dohir kita persiapkan Bapak Ibu, fisik kita, ya. Segala kebutuhan rumah tangga kita persiapkan mulai dari sekarang. Bahkan diceritakan ada seorang yang soleh Bapak Ibu. Salah seorang yang soleh, ini kisah nyata. Ada salah satu orang yang soleh, Masya Allah. Jadi beliau itu adalah kesibukannya setiap hari jualan. Jualan setiap hari. Biasanya beliau jualan itu dari jam 9 sampai jam 4 sore, katakan ibarat seperti itu. Ya, jadi jam 9 sampai jam 4 sore. Jadwal beliau jualan. Jam 9 keluar, jam 4 sore beliau pulang. Kan tapi mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, beliau itu jualan dari jam 9, maghrib baru pulang. Akhirnya orang-orang itu bingung. Yang biasa beli di jualan beliau itu bingung. Kok kalau Rajab sama Sya'ban engkau pulangnya lebih lama, kenapa? Kan gitu. Iya, karena insya Allah Rajab Sya'ban ini kita pengen memperbaiki ekonomi. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita nggak ngurusin keuangan lagi. Fokus ibadah kepada Allah. Loh, ini persiapan dohir kita Bapak Ibu. Jangan sampai nanti bulan Ramadan sibuk dengan nyari uang dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu kita mencari uang dan sebagainya. Tapi seperlunya saja. Kan itu ya. Karena Ramadan kita fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan dohirnya. Ada lagi orang itu Masya Allah Bapak Ibu. Rajab Sya'ban itu sudah mulai belanja banyak. Bulan Rajab sudah mulai belanja. Bulan Sya'ban sudah mulai belanja banyak. Nyetok. Ditanya kenapa kok engkau nyetok banyak? Apakah pengen jualan nanti? Enggak. Lalu buat apa? Rajab Sya'ban ini kita gunakan buat belanja banyak. Sehingga apa? Ramadan enggak belanja macam-macam. Kita fokus ibadah kepada Allah. Loh ini. Ini persiapan dohirnya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai dari 24 jam ini kita menjadikan ibadah kita hanya sedikit saja. Ya. Karena Ramadan ini istimewa Bapak Ibu. Orang yang hidup di bulan Ramadan, yang bisa menemui bulan Ramadan aja orang istimewa. Kalau dia bisa melaksanakan ibadah dengan sesungguhnya, tambah istimewa lagi. Ya. Keluar dari bulan Ramadan dengan keluar sesungguhnya diampuni dosanya, lebih istimewa lagi itu. Ya. Maka ini persiapan dohir. Persiapan batinnya kayak gimana Bapak Ibu? Persiapan batinnya adalah kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Nanti kita persiapkan satu, perbanyak niat. Ya Allah, Ramadan tahun ini ya Allah izinkan aku khatam 30 kali ya Allah. Amin. Ya Allah, Ramadan ini pengen puasanya full ya Allah. Itu hadirkan hati semuanya niat. Ya Allah, Ramadan ini sedekahnya tambah banyakin. Ya Allah, Ramadan ini salat tarawihnya nggak boleh bolong. Ya Allah, Ramadan ini salat tahajudnya tambah rajin. Ya Allah, Ramadan ini semakin bakti dengan orang tua. Ya Allah, Ramadan ini semakin bakti sama suami. Ya Allah, Ramadan ini semakin sayang sama istri. Itu hadirkan semua niat-niat itu. Karena tidak ada satu kebaikan ibadah yang Allah berikan di dalam Ramadan itu kecuali akan dilipat gandakan. Yang kalau sekarang Bapak Ibu baik-baik dengan suami istrinya, ya, itu kan dapat pahala.
Iya kan? Dapat pahala. Di Ramadan kok berbaik-baik sama suami istrinya, oh pahalanya lipat ganda, double. Yang sekarang di saat itu kok masih berbakti dengan orang tuanya. Ramadan masih berbakti kepada orang tua, lipat ganda di pahalanya. Yang sekarang tahajudnya, masya Allah, alhamdulillah rutin, di bulan Ramadan ditambah lagi sholat tahajudnya, dilipat gandakan lagi. Ya. Jadi persiapan batin yang pertama adalah kita perbanyak niat di dalam bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang yang mukmin itu, niatnya seorang yang beriman kepada Allah itu adalah dia akan senantiasa dianggap sebagai niat itu dapat pahalanya Bapak Ibu. Khairun min amal itu lebih baik daripada pekerjaannya. Kenapa? Kalau niat sih nggak ada yang tahu, nggak ada riya, tapi perbuatan mah pasti ada kan gitu. Ya. Jadi pertama adalah kita memperbanyak niat. Dengan memperbanyak niat itu ya insya Allah Bapak Ibu ada keinginan aja ya. Kalau ada keinginan itu Bapak Ibu insya Allah akan ada jalan, akan ada usaha gitu. Ya. Dan kalau sudah minta tolong kepada Allah itu, maka insya Allah akan menjadikan kita ini akan mudah gitu. Kenapa? Kalau kita menjadi mudah itu adalah kenapa? Karena kita meminta kepada Allah, ya Allah, Ramadan ini nggak boleh kayak Ramadan tahun lalu. Gimana tahun lalu? Raweh bolong, tahajud nggak pernah, kan gitu. Qurannya buru-buru, nggak tahu baca, nggak tahu enggak dan sebagainya. Maka kita pengen ya Allah, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang sempurna, kan gitu. Ya. Ini yang pertama, persiapan batin kita yang pertama adalah memperbanyak niat. Persiapan batin yang kedua apa, Bapak Ibu? Persiapan batin yang kedua adalah kita mengekang hawa nafsu kita dari sekarang. Mungkin selama ini kita bertanya, Ramadan kan ditutup semuanya pintu neraka. Iya, dibelenggu semua setan, benar. Tapi kok kenapa masih ada orang maksiat, masih ada orang nyolong, masih ada orang nyuri, masih ada orang rampok dan sebagainya. Bahkan pembegalan itu lebih banyak dilakukan di saat bulan Ramadan. Itu bukan karena salahnya setan. Itu bukan karena salahnya iblis dan sebagainya, bukan. Tapi apa? Salahnya hawa nafsu. Ingat Bapak Ibu, musuh paling berat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah hawa nafsu. Kalau saat bulan Sya'ban kita nggak bisa menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, Ramadan dijamin dia nggak akan pernah bisa khusyuk. Yeah. Hawa nafsu itu Bapak Ibu seperti anak kecil. Yeah. Anak kecil, mohon maaf Bapak Ibu. Anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun kan masih dia menyusu sama ibunya kan. Ya. Tapi kalau nyusu sampai 2 tahun nggak dihentikan Bapak Ibu. Dia sampai umur 3 tahun nggak dihentikan, 4 tahun nggak dihentikan. Dia umur SD pun masih tetap menyusu. Kenapa? Karena diikuti sama ibunya. Nggak disapi. Ya, nggak diberhentiin. Loh itulah hawa nafsu kayak anak kecil. Semakin keinginannya diturutin, semakin nakal dia. Kan itu. Persis seperti anak kecil. Anak kecil itu Bapak Ibu biarkan ketika dia meminta sesuatu yang nggak bermanfaat bagi dia, biarkan dia menangis sesaat, nggak masalah. Tapi apa? Kebaikan dia pada masa yang akan datang adalah lebih bagus. Maka jangan sampai kita mengekang mengendalikan hawa nafsunya nggak bisa. Maka ayo kendalikan hawa nafsu mulai dari sekarang Bapak Ibu. Karena hawa nafsu ini adalah peran penting di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hawa nafsu itu dikatakan oleh Nabi Muhammad di saat beliau perang Badar, Bapak Ibu. Perang Badar dikatakan perang paling besar. Raja'na min jihadis sigar ila jihadil akbar. Nabi Muhammad berkata seperti itu, pulang daripada perang Badar itu. Kita baru selesai dari perang besar. Kita baru selesai dari perang kecil. Kita akan menuju kepada perang besar. Apa itu? Yaitu adalah jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Yang masih suka ngambil barangnya orang, hentikan sekarang. Yang masih kurang ajar sama suaminya, hentikan. Yang masih dolim sama istrinya, hentikan. Yang masih aniaya dengan anaknya, hentikan. Yang masih durhaka dengan orang tuanya, hentikan. Kalau kita nggak berhenti saat ini, Bapak Ibu, Ramadan nggak akan pernah bisa berhenti. Ayo kita kekang hawa nafsu kita kendalikan hawa nafsu kita, mumpung masih belum masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, Bapak Ibu susah. Kenapa? Karena hawa nafsu itu ada dalam diri kita. Musuh yang nggak terlihat. Ya kan? Ya. Baik itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu.
Di saat kita sudah memperbanyak niat, mengendalikan hawa nafsu kita, yang ketiga adalah kita perbaiki puasa kita dengan puasa yang sungguhnya. Karena orang puasa itu Bapak Ibu macam-macam. Orang puasa itu dibagi menjadi 3. Ya. Biar Bapak Ibu paham nanti puasanya puasa yang mana yang pengen kan gitu. Ya. Orang puasa itu dibagi menjadi 3. Puasa yang pertama apa? Orang puasa pertama itu puasanya orang awam, yaitu siapa? Yang cuma menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa apa? Makan, minum. Jadi puasanya dia itu hanya sekedar menahan dirinya daripada sesuatu yang membatalkan puasa kan gitu. Yang membatalkan puasa itu ada 9 Bapak Ibu. Ya. Pertemuannya akan datang kalau ketemu dengan kami lagi akan bahas fikih praktisnya puasa kan itu. Jadi puasa yang pertama itu hanya sekedar menahan dirinya dari hal membatalkan puasa saja. Ini puasa tingkatan paling rendah, paling bawah. Ya. Dan masih mending daripada orang yang nggak puasa kan itu. Ya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang berpuasa itu adalah tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus itu toh. Kenapa? Karena puasanya dia itu menahan dirinya dan membatalkan puasa saja. Enggak makan, enggak minum seharian. Tapi apa? Masih gunjing orang, masih nyakitin orang, ngomong kasarnya enggak berhenti. Nah ini dia puasa cuma sekedar dapat lapar haus saja, pahalanya hilang semuanya. Ini puasa yang pertama Bapak Ibu. Puasa yang kedua, ini meningkat lagi. Puasa yang kedua ini meningkat lagi. Ya, puasa yang kedua ini meningkat apa? Puasa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, plus menahan hawa nafsunya. Loh itu. Enggak makan, enggak minum, plus bakti sama orang tuanya. Enggak makan, enggak minum, bakti sama suaminya. Enggak makan, enggak minum, sayang sama istrinya. Loh ini puasa tingkatan yang kedua Bapak Ibu, meningkat lagi. Iya kan? Dan semoga kita bisa meningkat kepada puasa yang kedua. Kalau yang kemarin belum kan gitu ya. Enggak pernah ngomong kotor, enggak pernah ngomongin kejelekan temennya. Iya. Enggak pernah melakukan segala kejelekan kan itu. Ini tingkatan yang kedua Bapak Ibu. Jadi dia menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, plus dia juga menahan diri dari hawa nafsunya. Yang ketiga Bapak Ibu istimewa lagi. Apa? Puasanya orang yang takhasus, orang khusus di atas khusus lagi. Khasul khawas ya. Khasul khas ya. Siapa mereka? Puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa pertama. Mengendalikan hawa nafsu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, menghindar dari segala menghindar dari segala kejelekan dan memperbanyak segala ibadahnya. Ya. Jadi dia nggak makan, nggak minum, iya kan yang pertama. Nggak pernah ngomongin orang, iya yang kedua. Nggak melakukan kejelekan, iya yang kedua. Plus apa? Yang ketiga, nambah kebaikan dia. Kalau tahun kemarin tadarus kita 1 hari itu cuma 1 juz, sekarang tambah 5 juz. Loh ini tingkatan ketiga berapa Ibu puasa? Ya. Kalau tahun kemarin kalau kita tahajud cuma 2 rakaat, sekarang tambah 10 rakaat. Ini berarti yang ketiga. Kalau kemarin kita rutin setiap hari itu sambil puasa kita sedekah 10.000, sekarang 100.000. Ini yang ketiga Bapak Ibu berarti. Apa? Dia nggak makan, nggak minum dalam puasanya, nggak ngomongin orang jelek kan gitu, nggak mengatakan sesuatu yang kotor, nggak melaksanakan kejelekan dan keburukan, tapi apa? Ditambah lagi ibadahnya. Loh, itu. Jadi persiapan yang ketiga ini adalah persiapkan diri kita menjadi orang yang puasanya tipe yang ketiga, orang yang istimewa Bapak Ibu. Ya. Jadi persiapan puasa kita ini ada 2 ya, ada dohir, ada batin. Dohir bagaimana? Kita persiapkan fisik kita, kesehatan kita mulai dari sekarang. Segala kebutuhan kita saat nanti puasa kita siapkan dari sekarang. Maka jangan sampai nanti puasa itu menjadikan wah sibuk belanja sini, belanja sana, wah macam-macam dan sebagainya. Sehingga apa? Enggak guna kan gitu. Ya. Kemudian persiapan batin kita yang pertama adalah memperbanyak niat. Kalau kita sudah memperbanyak niat, Bapak Ibu insya Allah akan dibantu sama Allah. Akan dibantu sama Allah. Persiapan batin yang kedua adalah tadi apa?
perlu banyak niat kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Hawa nafsu itu peran penting di saat kita beribadah di dalam bulan puasa. Yang ketiga adalah kita persiapkan diri kita untuk menjadi orang puasa tipe yang ketiga, yaitu tipe yang istimewa. Siapa mereka yang senantiasa menjalankan puasa, menjauhi dari hal yang membatalkan puasa, menjauhi hal dari segala larangan dan juga kejelekan, plus menambah ibadah kita di dalam bulan puasa, Bapak Ibu. Ya. Karena Masya Allah Bapak Ibu, orang puasa itu enggak apa ya? Enggak semuanya orang puasa itu tahu ilmu puasa kan itu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Haus, giliran sore ngabuburit, lihat sana, lihat sini, ketemu perempuan. Apa yang berapa berarti? Bapak Ibu. Dia cuma dapat lapusnya saja. Wah, pahala dari pagi dikumpulin Bapak Ibu, dari pagi sampai sore dikumpulin. Ketika sore ngabuburit jalan-jalan enggak jelas. Daripada ngabuburit jalan-jalan enggak jelas kan mending megang Quran, baca 5 juz. Tiba-tiba apa maghrib, alhamdulillah. Jadi menjelang maghrib itu bukan ngabuburit kan itu ya. Tapi pelan-pelan Bapak Ibu, kita perbaiki cara kita dulu pelan-pelan. Makanya 1 bulan dari sekarang, bulan Sya'ban ini kita gunakan mempersiapkan diri baik dohir batin kita untuk senantiasa menyambut bulan suci Ramadan Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menjadi orang puasa itu cuma lapar hausnya saja. Kalau lapar haus dari Allah. Yang mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah mereka yang senantiasa apa? Menjadikan ibadahnya adalah ibadah yang benar. Apa hadis Nabi Muhammad itu? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, ya kan? Dengan segala mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Masuk bulan Syawal, keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang suci dari segala dosa. Bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibundanya, Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya adalah kita persiapkan diri kita baik secara dohir maupun batin menyambut bulan yang suci, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan itu. Terakhir Bapak Ibu, ini antara ibu-ibu cerdas dengan bapak-bapak yang cerdas kan itu. Kita ibaratkan Ramadan itu adalah sebuah mall. Ya. Kita ibaratkan Ramadan itu sebuah mall Bapak Ibu. Orang cerdas itu akan tahu ketika mendengar pengumuman akan dibuka mall samping Rumah Sakit Paru Sidawangi dalam waktu 2 bulan. Ya. Belanjanya bebas sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya dia. Diskonnya gede-gedean, 99% diskonnya Bapak Ibu. Nah, bayangkan. Ada nggak mall diskonnya 99%? Udah gitu Bapak Ibu diskon 99%. Beli 1 dapat 5 gratisnya. Ada nggak mall kayak gitu? Orang cerdas Bapak Ibu dia akan apa? Nabung dari 2 bulan sebelumnya. Sisihkan, ya kan? Dari uang barokah yang dia punya, dari penghasilannya dia punya sisihkan. Tabungkan 1 juta, tabungkan 2 juta. Sehingga dalam 2 bulan dia dapat uang banyak kan gitu. Lah kemudian dia akan pergi ke mall kan gitu. Belanja banyak dan sebagainya. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang yang nggak cerdas gimana Bapak Ibu? Akan dibuka mall. Belanja barangnya sepuasnya, stoknya nggak akan pernah habis Bapak Ibu. Ya, diskonnya 99%, beli 1 dapat gratis 5. Kata orang, alah pasti bohong. Biasa aja lah, biarin aja lah dan sebagainya. Orang ini nggak persiapan. Kenapa? Karena dia orang yang bukan termasuk orang yang cerdas, orang yang bukan dipilih oleh Allah. Tapi bagi orang cerdas dia mulai nabung dari 2 bulan sebelumnya. Untuk apa? Belanja di dalam mall tersebut kan. Sama orang cerdas itu ketika menemukan ada bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, dia akan nabung apa? Nabung kesehatan dia, nabung segala amal dia, mempersiapkan dirinya dan sebagainya menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu, ayo persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya persiapan.
dan juga dengan segala hal yang bisa menjadikan diri kita keluar dari bulan Ramadan kelak adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yang diampuni segala dosanya dan dibebaskan dari segala kejelekan dan dimudahkan dari segala ibadah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron kasyiron kami aturkan atas ilmunya Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau langsung ditanyakan kepada Ustadz, silahkan. Ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz? Baik, saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan yang lewat chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukum fidyah untuk ibu hamil dan menyusui pada saat bulan Ramadan apabila ibu hamil dan menyusui tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Apakah membayar fidyahnya hanya berupa mengganti dengan uang atau mengqadha puasanya juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dicintai oleh Allah. Ibu hamil atau ibu menyusui kan gitu ya. Bagaimana sih cara mengqadha atau membayar fidyahnya ibu hamil dan menyusui? Ini ada 3 macam Bapak Ibu. Ibu hamil maupun ibu menyusui. Pak, udah tinggal 5 menit langsung doa aja ya. Baik, satu pertanyaan. Ibu hamil atau ibu menyusui ini ada 3 macam. Kita singkat saja. Dia nggak bisa puasanya sebab apa? Kalau dia nggak bisa puasanya sebab karena takut akan dirinya, Bapak Ibu ya, sebab karena dia takut akan dirinya, maka dia cukup sekedar mengqadha puasanya. Bayi kita mah nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau kita ajak puasa nggak masalah, kuat kan itu, ya kuat bayi kita. Tapi kita nih kalau puasa ini takut. Takut ini, takut dan sebagainya, takut drop dan sebagainya, makanya cukup dengan kami bayinya. Kita bayinya nggak bisa kalau kita diajak puasa ini, nanti dia nyusunya sedikit dan sebagainya kan itu, dan kitanya juga nggak bisa, maka dia juga cukup dengan mengqadha. Tapi di saat takut puasanya itu tidak bisa puasa karena takut anaknya, karena takut bayinya Bapak Ibu, maka dia wajib mengqadha plus bayar fidyah. Fidyahnya berapa? 6,7 on beras. 6,7 on beras. Kapan dia keluarkan? Saat dia tidak puasa, saat itu juga dia dia keluarkan kan. Jadi bukan nunggu nanti ketika Syawal, ya. Bukan nunggu nanti ketika Syawal, tapi di saat dia itu nggak puasa saat itu, hari itu juga dia keluarkan. Dan maka gimana? Ya sudah. Hari itu juga kita saat itu mengeluarkan fidyah plus nanti keluar dari bulan Ramadan kita akan membayar qadha kan itu. Besok nggak puasa lagi, bayar lagi. Besok nanti dihitung qadhanya berapa hari kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ya, terima kasih Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Pertanyaannya, kalau pasien yang sakit, yang punya penyakit menetap seperti gagal ginjal, bagaimana hukum bayar puasanya Ustadz? Baik, bismillah. Orang yang memiliki sakit yang menetap, artinya sakit menetap itu adalah, maka sakit ini Bapak Ibu dilihat. Sakit ini ada harapan sembuh atau enggak, intinya itu. Kalau ada orang punya penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia langsung untuk membayar fidyah saja, enggak perlu mengqadha. Ya. Maka dilihat gagal ginjal ini akan sembuh enggak nantinya. Kalau akan sembuh ya nanti dia akan membayar qadhanya, enggak harus bayar fidyah. Tapi kalau gagal ginjal ini kayaknya sampai kapanpun enggak akan pernah sembuh ini penyakit ini kan gitu ya.
Bukan kepada patokan gagal ginjal saja Bapak Ibu ya. Semua penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka cara ininya adalah dengan membayar fidyah. Tapi kalau sakit itu bisa diharapkan sembuhnya Bapak Ibu, maka dia tetap tidak perlu fidyah, langsung bayar mengkodok saja. Artinya mengganti puasanya di bulan yang lain, kan gitu Bapak Ibu ya. Kayak contohnya mungkin jantung yang nggak bisa sembuh, ya sudah. Atau mungkin penyakit mah dia nggak bisa sembuh, mah itu terusan kambuh, langsung bayar fidyah. Tapi selagi dia punya penyakit yang bisa sembuh, contoh penyakit tipes kan nggak bisa dia makan telat kan itu barangkali. Maka gimana? Ya sudah, nanti saat Ramadan dia nggak puasa, Syawal dia mengkodoknya. Kenapa? Karena ada harapan untuk sembuh. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah, syukron kasiron Ustaz atas jawabannya. Baik, Masya Allah. Jawabannya tadi sekaligus menutup segmentasi tanya jawab siang hari ini. Terima kasih semua yang telah bertanya dengan antusias. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan Ustaz dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meringankan langkah kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu dan mendapat hidayahnya. Amin, amin. Berikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Amin. Mati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri kajian hari ini, kami persilahkan kepada Ustaz untuk memberikan doa keberkahan bagi kami dengan segala hormat. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzunna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa aslina wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah orang yang bisa bertemu di bulan Ramadan ya Allah. Orang yang bisa bertemu di dalam bulan Ramadan ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah bulan Ramadan kelak adalah orang yang Kau pilih ya Allah. Dengan memperbanyak segala ibadah kami ya Allah. Jauh dari segala kemaksiatan ya Allah. Dekat dengan ibadahmu ya Allah. Jauh dari segala kemaksiatan kami ya Allah. Dan ya Allah tolong jaga anggota tubuh kami ya Allah. Jaga anggota tubuh kami ya Allah. Jaga anggota tubuh kami dari segala kejelekan dan kemaksiatan ya Allah. Dari segala kejelekan dan kemaksiatan ya Allah. Mata ini ya Allah tolong jaga dari melihat yang haram. Tangan ini tolong jaga ya Allah dari mengambil yang haram ya Allah. Dan kaki ini tolong jaga dari melangkah kepada tempat yang haram ya Allah. Intinya ya Allah tolong jaga anggota tubuh kami dari segala kejelekan ya Allah. Dan ya Allah kami mohon hati kami Engkau jaga ya Allah. Hati kami Engkau jaga ya Allah. Letakkan di dalam hati kami ya Allah senantiasa kasih dan cinta dengan sama kami ya Allah. Bukan kebencian ya Allah. Bukan kebencian ya Allah. Bukan dendam yang ada dalam hati kami ya Allah. Bukan iri yang ada dalam hati kami ya Allah. Bukan hasud yang ada dalam hati kami ya Allah. Sehingga kami melihat teman-teman kami adalah baik. Melihat teman-teman kami adalah baik. Melihat teman-teman kami adalah baik ya Allah. Dan tutup aib teman-teman kami ya Allah. Tutup aib teman-teman kami ya Allah. Tutup aib diri kami dari teman-teman kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Dan terakhir kami mohon ya Allah. Jadikan ya Allah. Jadikan akhir hayat kami ya Allah adalah husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Meninggal dalam keadaan kebaikan ya Allah. Meninggal dalam keadaan sujud kami. Meninggal dalam keadaan solat kami, meninggal dalam keadaan puasa kami, meninggal dalam keadaan sedekah kami, meninggal dalam keadaan kami baik ya Allah, bukan kejelekan. Jauhkan dari kami su'ul khatimah ya Allah. Jauhkan dari kami su'ul khatimah ya Allah. Jauhkan dari kami su'ul khatimah ya Allah. Dan jadikan diri kami adalah kembali kepadamu dengan mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Demikian Majelis Rumah Sakit Paru pada siang hari ini. Saya Dina mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hilap dan salah. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah.
Alhamdulillah. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam.